sebelum Gibran diumumkan menjadi cawapres. Tahun ini berarti ya? Tahun ini, betul. Bu Iriana itu bicara dengan keluarga-keluarga dekatnya. Dan keluarga ring 1 tadi. Bahwa nanti milih ini ya, gitu. Milih ini itu maksudnya saat itu dibilang nanti milih Pak Prabowo ya dan Mas Gibran. Oh. Bu Iriana ini juga menemui senior pengusaha yang kita sebut saja ya, organisasinya ya HIPMI. Oh, HIPMI. Ya, untuk meminta dukungan terhadap majunya Gibran sebagai cawapres. Dan itu terjadi beberapa kali. Dalam sejarah banyak hal yang kita lihat bahwa peran perempuan sebetulnya bukan peran seorang perempuan, peran kekuasaan yang dimainkan oleh perempuan itu. Kalau peran perempuan tetap dia secara natural mengolah kehidupan, mampu untuk melindungi keluarga anak-anaknya. Tapi pada Ibu Iriana tidak pernah terlihat bahwa Ibu Iriana tampil sebagai ibu negara. Nah, tiba-tiba terlihat bahwa Ibu Iriana sebetulnya mengendalikan politik dari ruang keluarga. Dan itu yang kemudian menggambarkan bahwa ada politik dinasti sebetulnya yang memang bekerja diam-diam. Dan di Bali itu orang mulai menduga-duga ada konflik apa sebetulnya antara keluarga Iriana dan keluarga Jokowi. Kan itu dasar. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Channel YouTube Tempo.com mengejutkan netizen dengan memberikan info bocor alus dengan judul yang wow sekali. Ambisi dan manuver Iriana menjadikan Gibran cawapres Prabowo. Obrolan 3 orang dengan bekal informasi yang kabarnya valid dan bisa dipercaya. Itu menyuguhkan sederetan kisah mengenai apa yang terjadi di balik layar yang mengarah kepada drama politik yang melibatkan keluarga Jokowi, terutama Ibu Iriana. Jokowi yang ternyata tidak sepolos yang disangka publik. Selama ini jika benar kisah-kisah yang dipaparkan oleh Tempo, maka negeri ini bisa dibilang akan ada dalam bahaya. Karena potensi ancaman gaya politik neorba yang sedang dibangun sekarang ini lewat politik dinasti, yang diam-diam sudah dirancangkan sejak lama. Nah, dalam tayangan berdurasi cukup panjang tapi dikemas dalam suasana obrolan santai, kita akan terpengaruh dengan kisah-kisah yang dimana antara lain menyebutkan bahwa peran Ibu Iriana memang cukup besar dalam proses terpilihnya dan naiknya Gibran sebagai wali kota Solo. Lalu sekarang bacawa pres kubu Prabowo, Jokowi sebagai seorang kingmaker bahkan bisa saja mulai diragukan khususnya terkait jalan politik dari Gibran dan Kaisang setelah kita mendengar pemaparan bahwa sosok Ibu Iriana lah yang terlihat lebih dominan. Sehingga sebagai suami yang baik maka Pak Jokowi lantas berupaya keras mencarikan jalan agar keinginan sang istri terpenuhi. Ya, dari kisah yang diangkat itu kita pun akan dibuat terpengaruh. Karena urusan Walkot Solo pun kabarnya hanya settingan karena lawan politik Gibran dalam Pilwalkot waktu itu dicarikan oleh partai. Lalu secara masif berusaha mengumpulkan KTP agar bisa maju, tapi doing nothing. Karena memang hanya dipasang agar Gibran tidak melawan kotak kosong. Ngeri kali ya cara yang dipakai oleh sosok ayah yang dulu sempat bilang kalau anaknya nggak tertarik masuk politik. Kisah lain adalah dengan dugaan ketidaksukaan Ibu Iriana pada Megawati dan PDIP sejak 2014 yang mencapai klimaks dalam acara Rakernas di mana Megawati dianggap merendahkan dan tidak menghargai Jokowi. Kondisi yang membuat manuver Ibu Iriana lantas semakin kencang demi ambisi meloloskan putranya sebagai bacawa pres mendampingi Prabowo. Ya, semakin menarik saja drama politik kita dengan semakin terkuaknya kebenaran yang disajikan secara gamblang. Entah setelah itu akan ada bocoran apa lagi? Mungkin akan ada penelusuran soal ijazah dan sekolah Gibran. Proses sampai Kaisang terpilih sebagai ketum PSI dalam waktu 2 hari saja. Atau bisa muncul kisah baru yang membuat publik semakin geram dan bersumpah akan memenangkan lawan politik Prabowo Gibran, terutama Ganjar dan Mahfud. Tapi memang nggak sampai di situ saja, flashback deh sebentar. Beberapa hari yang lalu di media sosial Twitter dihebohkan oleh akun anonim yang bernama Istana. Jadi ceritanya katanya sih beliau ini mendapatkan info A1 tentang perseteruan Ibu Banteng dan Ibu Solo katanya begitu.
Beberapa persen kita bisa percaya ucapan-ucapan akun ini? Apakah info yang diberikan adalah info A? Apakah info A1 itu bisa mengalahkan info A1? My boss yang sempat membuat tim Prabowo kelabakan. Sebelum saya mengutip dan menganalisa info ini, ya baca dulu deh. Harusnya ya berita lengkapnya dianalisa. Saya memang asumsi dari akun ini adalah teori yang sudah umum untuk dipercayai. Channel YouTube Tempo.com mengejutkan netizen dengan memberikan info bocor alus dengan judul yang wow sekali. Ambisi dan manuver Iriana menjadikan Gibran cawapres Prabowo. Obrolan 3 orang dengan bekal informasi yang kabarnya valid dan bisa dipercaya. Itu menyuguhkan sederetan kisah mengenai apa yang terjadi di balik layar yang mengarah kepada drama politik yang melibatkan keluarga Jokowi, terutama Ibu Iriana. Jokowi yang ternyata tidak sepolos yang disangka publik. Selama ini jika benar kisah-kisah yang dipaparkan oleh Tempo, maka negeri ini bisa dibilang akan ada dalam bahaya karena potensi ancaman gaya politik neorba yang sedang dibangun sekarang ini lewat politik dinasti yang diam-diam sudah dirancangkan sejak lama. Nah, dalam tayangan berdurasi cukup panjang tapi dikemas dalam suasana obrolan santai, kita akan terpengaruh dengan kisah-kisah yang dimana antara lain menyebutkan bahwa peran Ibu Iriana memang cukup besar dalam proses terpilihnya dan naiknya Gibran sebagai wali kota Solo. Lalu sekarang baca wapres kubu Prabowo, Jokowi sebagai seorang kingmaker bahkan bisa saja mulai diragukan khususnya terkait jalan politik dari Gibran dan Kaisang setelah kita mendengar pemaparan bahwa sosok Ibu Iriana lah yang terlihat lebih dominan. Sehingga sebagai suami yang baik maka Pak Jokowi lantas berupaya keras mencarikan jalan agar keinginan sang istri terpenuhi. Ya, dari kisah yang diangkat itu kita pun akan dibuat terpengaruh. Karena urusan Walkot, Solo pun kabarnya hanya settingan karena lawan politik Gibran dalam Pilwalkot waktu itu dicarikan oleh partai. Lalu secara masif berusaha mengumpulkan KTP agar bisa maju, tapi doing nothing. Karena memang hanya dipasang agar Gibran tidak melawan kotak kosong. Ngeri kali ya cara yang dipakai oleh sosok ayah yang dulu sempat bilang kalau anaknya nggak tertarik masuk politik. Kisah lain adalah dengan dugaan ketidaksukaan Ibu Iriana pada Megawati dan PDIP sejak 2014 yang mencapai klimaks dalam acara Rakernas di mana Megawati dianggap merendahkan dan tidak menghargai Jokowi. Kondisi yang membuat manuver Ibu Iriana lantas semakin kencang demi ambisi meloloskan putranya sebagai bacawa pres mendampingi Prabowo. Ya, semakin menarik saja drama politik kita dengan semakin terkuaknya kebenaran yang disajikan secara gamblang. Entah setelah itu akan ada bocoran apa lagi? Mungkin akan ada penelusuran soal ijazah dan sekolah Gibran. Proses sampai Kaisang terpilih sebagai ketum PSI dalam waktu 2 hari saja. Atau bisa muncul kisah baru yang membuat publik semakin geram dan bersumpah akan memenangkan lawan politik Prabowo Gibran, terutama Ganjar dan Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja